Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah difitnah, diusir, dan hidup sendiri di tengah hutan. Pemuda ini bertemu seekor burung elang yang mengubah nasibnya selamanya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi itu datang tanpa janji apapun bagi Rafa. Udara terasa dingin, bukan karena embun, melainkan karena perutnya yang kosong sejak semalam. Ia terbangun di gubuk reot yang nyaris roboh, berdinding anyaman bambu yang berlubang di sana-sini, cukup untuk membuat angin bebas keluar masuk seolah rumah itu tidak pernah berniat melindungi siapapun. Atap daun kering berderit pelan ketika angin lewat, seperti suara keluhan yang sudah terlalu lama disimpan. Rafa duduk perlahan, menahan pusing yang sudah menjadi teman setianya. Tangannya meraba perutnya sendiri, bukan untuk mencari rasa kenyang, karena ia tahu, tak ada apa-apa di sana, melainkan sekadar memastikan bahwa tubuhnya masih ada, masih bernapas, masih bertahan. Masih hidup, gumamnya lirih. Kalimat itu bukan syukur, bukan pula keluhan. Itu hanya pernyataan. Ia berusia 27 tahun, usia yang bagi banyak orang adalah masa membangun mimpi. Namun bagi Rafa, usia hanyalah angka yang menandai berapa lama ia sudah belajar menelan rasa kalah. Sejak kecil, hidup tidak pernah memberinya pilihan yang adil. Ia bekerja serabutan, kadang membantu memanggul hasil panen, kadang membersihkan kandang, kadang sekadar disuruh-suruh tanpa upah yang jelas. Jika beruntung, ia dibayar. Jika tidak, ia hanya mendapat ucapan, "Lain kali saja." Lain kali yang seringkali tidak pernah datang. Rafa melangkah keluar dari gubuk. Cahaya pagi menyentuh wajahnya yang tirus. Matanya cekung, tetapi di sana masih ada sesuatu yang keras kepala, keinginan untuk bertahan. Ia menyandang karung kecil yang sudah sobek di bagian bawah, bekas tempat ia mengumpulkan apapun yang bisa dijual atau dimakan. Hari itu, ia berharap menemukan pekerjaan. Harapan yang sama setiap pagi, yang seringkali pulang dengan tangan kosong. Di jalan setapak desa, beberapa warga sudah terlihat. Ada yang membawa alat tani, ada yang sekadar berdiri berbincang. Tatapan mereka mengikuti langkah Rafa. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada senyum. Hanya bisik-bisik yang tidak pernah benar-benar disembunyikan. "Itu Rafa," kata seseorang pelan, tapi cukup keras untuk didengar. "Masih saja berkeliaran," sahut yang lain. Rafa pura-pura tidak mendengar. Ia sudah terbiasa. Ia menundukkan kepala, mempercepat langkah. Dalam hatinya, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa hari ini mungkin akan berbeda. Bahwa mungkin ada seseorang yang membutuhkan bantuannya. Bahwa mungkin, untuk sekali ini, ia tidak akan pulang dengan perut kosong. Namun desa itu sudah lama menutup pintunya bagi Rafa, meski tidak pernah benar-benar mengusirnya, belum saat itu. Siang menjelang ketika perut Rafa mulai melilip. Ia duduk di bawah pohon, meneguk air dari botol tua yang dibawanya. Air itu terasa hambar, tetapi setidaknya menipu perutnya untuk sejenak. Ia memandang ke arah rumah-rumah warga, rumah yang baginya tampak seperti dunia lain. Dunia yang pernah ia masuki, tetapi perlahan-lahan mendorongnya keluar. "Kalau aku tidak ada, mungkin mereka tidak akan kehilangan apa-apa," bisiknya pada angin. Ia bangkit, berniat pulang ke gubuknya sebelum hari semakin berat. Namun langkahnya terhenti ketika suara gaduh muncul dari arah tengah desa. Suara orang-orang berkumpul. Nada bicara yang meninggi. Rafa ragu sejenak, tetapi rasa penasaran, atau mungkin firasat buruk, mendorongnya mendekat.
Di tengah kerumunan, seorang warga berteriak, "Emas itu hilang." Suara itu seperti petir di siang bolong. "Disimpan di rumah semalam, pagi ini lenyap," lanjut suara yang sama. Kerumunan mulai bergemuruh. Nama-nama disebut. Dugaan dilemparkan seperti batu. Rafa berdiri di pinggir, hatinya berdegup cepat. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Lalu seseorang berkata, "Siapa lagi kalau bukan Rafa?" Kalimat itu meluncur begitu saja, ringan, seolah kebenaran tidak membutuhkan bukti. Semua mata beralih padanya. Rafa terperanjat. "Aku?" Suaranya nyaris tidak keluar. "Aku tidak." "Dia miskin," kata seseorang. "Dia sering kelaparan." "Dia sering mondar-mandir," sahut yang lain. Siapa tahu mengintai. Rafa melangkah maju, dadanya terasa sesak. "Aku tidak mencuri apapun," katanya, berusaha menahan getar di suaranya. "Aku tidak pernah masuk ke rumah itu. Aku bersumpah." "Tentu saja kau akan bersumpah," ujar seorang warga dengan nada sinis. "Pencuri selalu begitu." Rafa memandang satu persatu wajah di hadapannya. Wajah-wajah yang pernah ia bantu. Wajah-wajah yang pernah ia angkat hasil panennya. Tidak satu pun yang membelanya. Tidak satu pun yang mau mendengar. "Kalau aku lapar, aku menahan," kata Rafa dengan suara meninggi. "Kalau aku tidak punya, aku bekerja. Aku tidak mencuri." Namun suaranya tenggelam oleh prasangka. "Sudah cukup," teriak seseorang. "Keberadaanmu hanya membawa masalah." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan apapun. Rafa merasakan lututnya melemas. Ia ingin berteriak, ingin memukul, ingin membela diri sampai suaranya habis. Tetapi apa gunanya? Di mata mereka, ia sudah bersalah bahkan sebelum membuka mulut. "Pergi kau dari sini," kata seseorang lagi. "Desa ini tidak butuh orang sepertimu." Kata-kata itu menjadi vonis. Rafa menunduk. Dadanya terasa panas, matanya perih, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Mungkin karena ia sudah terlalu sering menangis dalam diam. Ia memutar badan, melangkah pergi di bawah tatapan warga yang dingin. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang berkata, "Tunggu." Tidak ada yang berkata, "Buktikan." Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah kakinya sendiri. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahannya. Di belakangnya, suara desa kembali normal. Orang-orang kembali ke urusan mereka, seolah seorang manusia baru saja dihapus dari kehidupan bersama. Di tepi desa, Rafa berhenti. Ia menoleh sekali lagi. Desa itu diam, tidak peduli. "Kalau begitu, aku pergi," katanya pelan, entah kepada siapa. Ia melangkah menuju hutan. Pepohonan menyambutnya dengan bayangan panjang. Udara berubah, lebih lembab, lebih sunyi. Setiap langkah menjauhkannya dari dunia yang pernah ia kenal. Setiap langkah juga membawa rasa takut yang tidak bisa ia namai. Di bawah rindangnya pepohonan, Rafa akhirnya berhenti. Ia menjatuhkan diri ke tanah, memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya hari itu, air mata jatuh tanpa ia cegah. "Aku tidak mencuri," bisiknya berulang-ulang, seperti doa yang kehilangan arah. Hutan tidak menjawab. Tetapi hutan mendengarkan. Rafa mengangkat wajahnya, menatap ke langit yang tertutup daun. Di dalam dadanya, sesuatu patah.
Bukan hanya kepercayaannya pada manusia, tetapi juga sisa harapan yang selama ini ia simpan dengan susah payah. Namun jauh di dalam kesedihan itu, tanpa ia sadari, takdir mulai bergerak. Dan pengusiran hari itu bukanlah akhir, melainkan langkah pertama menuju jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Hutan menyambut Rafa tanpa kata. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tudingan, tidak ada mata yang memandangnya dengan curiga. Hanya deru angin yang menyusup di antara batang-batang pohon, dan suara dedaunan yang saling bergesek seperti bisikan rahasia yang tak pernah ditujukan kepadanya. Rafa melangkah masuk lebih jauh. Setiap langkah terasa ragu, seolah kakinya sendiri belum sepenuhnya menerima keputusan yang baru saja ia buat, atau lebih tepatnya, keputusan yang dipaksakan kepadanya. Desa itu kini berada di belakangnya, tetapi gema suaranya masih menempel di telinga. Pencuri. Kami tidak butuh orang sepertimu. Kalimat-kalimat itu berputar-putar di kepalanya, menggerogoti pikirannya seperti rayap yang pelan tapi pasti merobohkan kayu paling keras sekalipun. Ia menggenggam tali karung kecil di pundaknya, menahan gemetar yang tidak sepenuhnya berasal dari dingin. Tenang, katanya pada dirinya sendiri. Kau masih hidup. Namun kata-kata itu terasa hampa. Hidup? Ya. Tapi untuk apa? Ia menemukan sebuah tanah lapang kecil di antara pepohonan. Tidak ada apa-apa di sana selain tanah, batu, dan akar yang mencuat. Rafa menjatuhkan karungnya, lalu duduk bersandar pada batang pohon besar. Punggungnya terasa nyeri, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena beban yang selama ini ia pikul sendirian. Perutnya kembali bergejolak. Rasa lapar datang seperti ombak yang tidak peduli seberapa kuat seseorang bertahan. Ia membuka karungnya, hanya ada botol air setengah isi dan sepotong singkong kering yang sudah mengeras. Rafa memandang singkong itu lama, seolah benda itu adalah musuh dan sahabat sekaligus. Ia memakannya perlahan, mengunyah dengan susah payah. Kalau aku mati di sini, gumamnya sambil tersenyum pahit, setidaknya aku mati bukan sebagai pencuri. Kata mati meluncur begitu saja, tanpa rasa takut yang berlebihan. Entah sejak kapan, kemungkinan itu terasa begitu dekat dan biasa. Hari berjalan pelan. Matahari bergerak tanpa memedulikan nasib siapapun. Rafa menghabiskan waktu dengan berjalan tanpa arah, mencoba menghafal suara-suara hutan. Ada suara burung yang tidak ia kenal. Ada suara ranting patah yang membuatnya waspada. Ada keheningan panjang yang menekan dadanya. Ia teringat masa kecilnya. Saat ia masih percaya bahwa bekerja keras akan selalu dibalas dengan keadilan. Saat ia masih yakin bahwa manusia bisa saling memahami. Kenangan itu datang seperti tamu yang tidak diundang, membuka luka yang belum sempat mengering. Kalau ayah masih hidup, bisiknya. Kalimat itu terhenti. Ia tidak sanggup melanjutkannya. Ayahnya telah lama pergi, meninggalkan Rafa dengan dunia yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Ibunya pun menyusul tak lama kemudian. Sejak itu, Rafa belajar bahwa kehilangan adalah hal yang paling setia dalam hidupnya. Sore mulai turun. Bayangan pepohonan memanjang, membuat hutan terasa semakin sempit. Rafa mulai mencari tempat untuk beristirahat. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan jika malam datang. Ia tidak punya api, tidak punya perlindungan, tidak punya siapa-siapa. Ia duduk lagi, memeluk lututnya. Rasa takut perlahan menyusup, tetapi bukan ketakutan akan binatang buas. Yang ia takuti adalah kesendirian yang total, kesadaran bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mencari dirinya jika ia menghilang. Apa salahku hanya karena aku miskin? Tanyanya pada kegelapan yang mulai turun. Tidak ada jawaban. Rafa tertawa kecil.
Tawa yang terdengar asing bahkan bagi dirinya sendiri. "Aku berbicara pada hutan sekarang," katanya. "Hebat. Benar-benar hebat." Namun ia tetap berbicara. Ia menceritakan segalanya. Tentang fitnah. Tentang lapar. Tentang rasa ingin menyerah yang ia pendam selama bertahun-tahun. Kata-katanya mengalir tanpa arah, seperti air yang akhirnya menemukan celah untuk keluar. "Mereka tidak pernah bertanya," ucapnya pelan. "Tidak pernah mau mendengar." Air mata kembali jatuh. Kali ini tidak deras, tetapi cukup untuk membasahi pipinya. Rafa tidak menghapusnya. Ia membiarkan air mata itu jatuh ke tanah, seolah tanah itu satu-satunya saksi yang layak menerima kesedihannya. Malam datang perlahan, tetapi pasti. Suhu udara turun, dan tubuh Rafa mulai menggigil. Ia merapatkan pakaiannya, mencoba tidur dengan posisi meringkuk. Setiap suara kecil membuat matanya terbuka kembali. "Tenang, tenang," ia berbisik pada dirinya sendiri, seperti seorang anak yang mencoba menenangkan dirinya tanpa ibu. Di antara terjaga dan tertidur, Rafa berdoa. Doa yang sederhana, tanpa kata-kata indah. "Kalau memang hidupku harus berakhir di sini," katanya dalam hati, "setidaknya jangan biarkan aku mati dengan kebencian." Doa itu melayang, entah kemana. Namun di dalam hutan, doa tidak selalu membutuhkan langit untuk didengar. Rafa akhirnya terlelap, tubuhnya lelah, jiwanya remuk. Di wajahnya masih tersisa bekas air mata yang mengering. Hutan tetap diam, tetapi diamnya bukan kosong. Ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang mengamati dari kejauhan, sesuatu yang belum Rafa sadari. Kesunyian malam itu tidak hanya menelan jiwanya. Ia juga sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Rafa terbangun ketika cahaya pagi menyusup pelan di antara sela-sela dedaunan. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, dan tubuhnya kaku karena semalaman tidur di tanah. Ia membuka mata perlahan, seolah takut dunia akan kembali menamparnya dengan kenyataan yang sama seperti kemarin. Beberapa saat ia hanya diam, mendengarkan. Tidak ada suara manusia. Tidak ada teriakan, tidak ada bisikan prasangka. Hanya hutan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, keheningan itu tidak terasa mengancam. Rafa duduk perlahan. Perutnya masih kosong, kepalanya sedikit pening, tetapi ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Perasaan yang sulit ia jelaskan, seolah udara membawa pesan yang belum berbentuk kata. "Aku masih di sini," gumamnya. Entah kenapa. Ia berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya yang kotor, lalu mengangkat karung kecilnya. Hari itu ia memutuskan untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Ia tahu, jika ingin bertahan, ia harus mencari sesuatu. Buah, akar, apapun yang bisa dimakan. Menunggu hanya akan mempercepat akhir. Langkahnya menyusuri jalan alami yang terbentuk oleh akar dan tanah lembab. Cahaya matahari turun dalam garis-garis tipis, menciptakan bayangan yang bergerak pelan. Rafa memperhatikan sekelilingnya dengan lebih saksama. Ia mulai mengenali suara, desau angin di pucuk pohon, bunyi serangga yang bersahutan, dan sesekali kicau burung yang melintas cepat. "Aneh," katanya dalam hati. "Hutan ini tidak menolakku." Ia berhenti di dekat semak-semak kecil yang dipenuhi buah liar. Rafa mendekat, memeriksa dengan hati-hati, memastikan buah itu tidak beracun. Tangannya gemetar ketika ia memetik satu, mencium aromanya, lalu menggigit sedikit. Rasa asam langsung menyergap, membuat wajahnya meringis, tetapi itu makanan. Itu kehidupan. Ia tersenyum kecil.
Senyum yang sangat jarang muncul di wajahnya. Saat itulah ia mendengar suara itu. Bukan suara ranting patah, bukan pula langkah hewan kecil. Suara itu berat, dalam, dan datang dari atas. Rafa mendongak refleks, matanya menyipit karena cahaya. Di atas sana, di salah satu dahan tinggi, seekor burung besar bertengger. Rafa membeku. Burung itu bukan burung biasa. Tubuhnya tegap, sayapnya terlipat rapi, dan mata itu, menatap Rafa dengan ketenangan yang membuat jantungnya berdebar. Itu seekor elang. Besar. Diam. Seolah tidak terganggu oleh kehadiran manusia di bawahnya. Rafa menelan ludah. Nalurinya mengatakan untuk mundur. Elang adalah pemburu. Elang adalah pemangsa. Namun kakinya tidak bergerak. Ada sesuatu dalam tatapan burung itu yang menahan langkahnya. "Kau?" Rafa berbisik tanpa sadar. "Kau nyata, kan?" Elang itu tidak bergerak. Hanya kepalanya yang sedikit miring, seolah sedang menilai. Rafa merasa konyol berbicara pada seekor burung, tetapi keheningan hutan dan kesendirian yang terlalu lama membuat kata-kata keluar begitu saja. "Kalau kau mau menyerang, lakukan saja," katanya pelan. "Aku tidak punya apa-apa untuk dipertahankan." Kata-kata itu meluncur dengan kejujuran yang pahit. Rafa tidak sedang menantang. Ia hanya lelah. Namun elang itu tidak menyerang. Ia tetap di sana, diam, matanya tidak lepas dari Rafa. Waktu berjalan pelan. 1 tarikan napas. 2. 3. Rafa merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan takut. Bukan marah. Melainkan rasa aneh, seperti sedang diperhatikan bukan sebagai mangsa, melainkan sebagai makhluk hidup yang setara. "Apa kau juga sendirian?" tanya Rafa lirih. Elang itu mengepakkan sayapnya sekali, perlahan, membuat daun-daun di sekitarnya bergetar. Suara kepakan itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Rafa terdiam. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya berdegup lebih cepat. Ada kehadiran di sana yang terasa berbeda. Tidak mengancam. Tidak menilai. Hanya ada. Rafa duduk perlahan di tanah, tidak mengalihkan pandangannya dari elang. "Aku tidak berniat mengganggumu," katanya. "Aku hanya lewat." Elang itu menatapnya lama. Lalu, dengan gerakan anggun, ia turun ke dahan yang lebih rendah. Rafa menahan napas. Jarak mereka kini lebih dekat. Ia bisa melihat detail bulu-bulunya, kilau di matanya, dan ketenangan yang hampir terasa tidak wajar. "Kau tahu," Rafa melanjutkan, suaranya bergetar, "manusia tidak pernah menatapku seperti itu." Ia tertawa kecil, getir. Mereka selalu melihat sesuatu yang buruk. Elang itu tetap diam, tetapi kehadirannya terasa seperti jawaban yang tidak diucapkan. Rafa mengeluarkan sisa buah dari karungnya. Ia memandang buah itu, lalu ke arah elang. Sebuah dorongan aneh muncul di dalam dirinya. Dorongan untuk berbagi, meski ia sendiri hampir tidak punya apa-apa. "Aku tidak tahu apakah kau mau," katanya pelan, "tapi ini yang aku punya." Ia meletakkan buah itu di tanah, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Lalu ia mundur sedikit, memberi ruang. Rafa tidak berharap apa-apa. Ia hanya merasa perlu melakukan itu. Beberapa detik berlalu. Elang itu menatap buah tersebut, lalu menatap Rafa kembali. Ada keheningan yang tebal di antara mereka, seolah alam menahan napas.
Kemudian, dengan gerakan yang tenang, elang itu turun ke tanah. Rafa merasa jantungnya hampir melompat keluar. Ia tetap diam, tidak berani bergerak. Elang itu mendekati buah, mematuknya sekali, lalu berhenti. Matanya kembali menatap Rafa. Rafa menghela napas panjang. Dadanya terasa hangat, seperti ada sesuatu yang perlahan mencair di dalam dirinya. "Kau tidak takut padaku," katanya. Elang itu mengepakkan sayapnya lagi, lalu berdiri tegak. Tidak ada agresi. Tidak ada ancaman. Rafa merasakan air mata menggenang di matanya, dan ia tidak tahu mengapa. Mungkin karena untuk pertama kalinya sejak diusir, ada makhluk yang tidak melihatnya sebagai beban. "Terima kasih," ucapnya pelan, meski ia tahu elang itu mungkin tidak mengerti kata-katanya. Angin berhembus lembut, membuat dedaunan bergoyang. Cahaya matahari jatuh tepat di antara mereka, menciptakan pemandangan yang terasa hampir tidak nyata. Rafa duduk di sana lama sekali, berbagi ruang dengan elang, tanpa kata-kata tambahan. Dalam diam itu, Rafa merasakan sesuatu yang telah lama hilang, harapan. Bukan harapan besar. Bukan mimpi muluk. Hanya keyakinan kecil bahwa mungkin, hidupnya belum sepenuhnya selesai. Ketika akhirnya elang itu kembali mengepakkan sayapnya dan terbang ke dahan yang lebih tinggi, Rafa tidak merasa ditinggalkan. Sebaliknya, ia merasa seolah baru saja diberi tanda. Ia menatap ke atas, mengikuti sosok elang hingga menghilang di balik dedaunan. Bibirnya bergerak, membentuk senyum tipis. "Mungkin," katanya pada dirinya sendiri, "aku belum sepenuhnya sendirian." Dan di dalam hutan itu, di antara pohon-pohon yang diam, takdir mulai menulis ulang jalannya. Pelan, nyaris tak terlihat, tetapi pasti. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan cara yang tidak pernah Rafa bayangkan sebelumnya. Hutan yang semula terasa asing kini mulai menunjukkan wajah lain, bukan ramah, tetapi tidak lagi memusuhi. Setiap pagi, Rafa terbangun dengan rasa waspada yang perlahan berubah menjadi kehati-hatian yang tenang. Dan setiap pagi pula, ia menoleh ke atas. Awalnya, Rafa mengira pertemuan dengan elang hanyalah kebetulan. Sesuatu yang singgah sebentar lalu pergi, seperti harapan yang sering mampir dalam hidupnya hanya untuk kemudian menghilang. Namun di hari kedua, ketika ia sedang memetik buah liar di tempat yang sama, bayangan besar melintas di tanah. Rafa menahan napas. Ia mendongak. Di dahan tinggi, elang itu kembali bertengger. "Kau datang lagi," ucap Rafa lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Ada nada tidak percaya dalam suaranya, seolah ia takut kenyataan itu akan runtuh jika diucapkan terlalu keras. Elang itu diam. Kepalanya sedikit menunduk, matanya mengamati Rafa dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada kepakan sayap yang tergesa. Tidak ada tanda ancaman. Rafa merasakan dadanya menghangat. Sesuatu di dalam dirinya, yang sudah lama membeku, perlahan mencair. Ia duduk di tanah, seperti hari sebelumnya, dan membuka karung kecilnya. Isinya tidak banyak. Sedikit buah, sedikit air. Ia memandang elang itu sejenak, lalu tersenyum pahit. "Lucu ya," katanya pelan. "Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana berteman dengan sesama manusia. Tapi entah kenapa, aku ingin berbagi denganmu." Ia meletakkan sebagian kecil buah di tanah. Tidak sebanyak kemarin, karena hari ini ia harus lebih berhati-hati dengan persediaannya, tetapi cukup sebagai isyarat. Rafa lalu mundur sedikit, duduk bersila, menunggu tanpa harap yang berlebihan. Elang itu tidak langsung turun. Ia menatap Rafa lama sekali.
Rafa membalas tatapan itu, tidak dengan keberanian, tetapi dengan kejujuran. Ia tidak berpura-pura kuat. Ia tidak mencoba terlihat layak. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. "Kalau kau tidak mau," ucap Rafa, "tidak apa-apa." Beberapa saat kemudian, elang itu turun dengan gerakan anggun. Tanah di bawah kakinya bergetar ringan. Rafa menahan napas lagi, tetapi kali ini bukan karena takut. Ada rasa hormat yang tumbuh, seperti berdiri di hadapan sesuatu yang lebih tua, lebih tahu, lebih tenang. Elang itu mematuk buah, lalu berhenti. Seperti sebelumnya, ia menatap Rafa lagi. Rafa tertawa kecil. "Kau aneh," katanya. "Atau mungkin aku yang aneh." Hari itu mereka berbagi ruang lebih lama. Tidak ada kata-kata penting. Tidak ada peristiwa besar. Hanya keberadaan dua makhluk hidup yang saling mengakui satu sama lain tanpa syarat. Hari berikutnya, dan hari-hari setelahnya, pola itu berulang. Rafa mulai terbiasa berbicara pada elang, meski ia tahu jawabannya tidak akan datang dalam bentuk suara. Ia menceritakan hal-hal kecil, tentang perutnya yang masih sering lapar, tentang dinginnya malam, tentang mimpinya yang dulu ingin hidup sederhana tanpa harus merasa rendah diri. "Manusia suka memberi label," katanya suatu sore sambil menatap elang yang bertengger di dahan rendah. "Kalau kau miskin, kau dianggap masalah. Kalau kau berbeda, kau dianggap salah." Elang itu mengepakkan sayapnya pelan. Rafa mengangguk, seolah mengerti. "Aku juga tidak mengerti kenapa aku masih bertahan," lanjutnya. "Tapi mungkin, aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka katakan." Ia terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara, berat, jujur. Ada hari-hari ketika Rafa nyaris putus asa. Ketika persediaan makanan menipis, ketika hujan turun tanpa ampun, ketika dingin malam membuat tulangnya terasa rapuh. Pada hari-hari seperti itu, kehadiran elang, meski hanya sebagai bayangan di langit atau siluet di dahan, memberinya kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. "Aneh," katanya suatu malam, berbicara pelan agar suaranya tidak tenggelam oleh hujan. "Kau tidak melakukan apa-apa, tapi kehadiranmu membuatku merasa tidak sendirian." Elang itu berdiri diam di dahan, bulunya sedikit mengembang menahan dingin. Matanya tetap mengawasi Rafa. Rafa memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa aman. Ikatan itu tumbuh tanpa kesepakatan, tanpa janji. Rafa tidak pernah mencoba menyentuh elang itu. Ia tahu ada batas yang tidak boleh dilanggar. Persahabatan ini tidak membutuhkan sentuhan. Cukup saling ada. Pada suatu pagi, Rafa terbangun dengan perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang menunggu. Ia bangkit dan melihat elang itu berdiri lebih dekat dari biasanya. Tidak di dahan tinggi. Tidak di kejauhan. Melainkan di sebuah batu besar, hanya beberapa langkah darinya. Rafa menahan napas. "Ada apa?" tanyanya lirih. Elang itu menatap ke arah tertentu, lalu kembali menatap Rafa. Gerakannya lambat, penuh arti. Rafa mengikuti arah pandangnya. Hutan di sana tampak sama seperti bagian lain, pepohonan, bayangan, cahaya. Tidak ada yang istimewa. Namun dorongan di dadanya semakin kuat. "Kau ingin aku mengikuti?" tanyanya ragu. Elang itu mengepakkan sayapnya sekali. Rafa tertawa pelan, campuran antara gugup dan heran. "Kalau aku salah paham, ini akan sangat memalukan," katanya. "Tapi, aku tidak punya alasan untuk tidak percaya." Ia berdiri. Kakinya gemetar sedikit,
Bukan karena lelah, tetapi karena perasaan yang mulai tumbuh, perasaan bahwa sesuatu sedang berubah. Bahwa hidupnya tidak lagi diam di tempat. Elang itu terbang rendah, tidak menjauh, seolah memastikan Rafa mengikutinya. Rafa melangkah pelan, matanya tidak lepas dari sosok itu. "Baiklah," katanya pelan. "Aku ikut." Langkah pertama itu terasa ringan, tetapi bermakna. Untuk pertama kalinya sejak diusir, Rafa berjalan bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mengikuti sesuatu. Di dalam dadanya, kehangatan kecil itu tumbuh menjadi nyala yang lebih jelas. Persahabatan yang lahir tanpa bahasa itu kini mulai menunjukkan arahnya. Dan tanpa Rafa sadari, langkah-langkah kecil hari itu sedang membawanya menuju perubahan yang jauh lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Rafa tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan ketika akhirnya ia berhenti dan menoleh ke belakang. Jejak kakinya samar di tanah lembab, nyaris tertelan dedaunan. Hutan di belakangnya terlihat sama seperti di depannya. Pohon-pohon, bayangan, cahaya yang menyaring pelan. Tidak ada penanda, tidak ada batas yang jelas. Namun Rafa tahu satu hal, ia sudah jauh dari tempat ia biasa bertahan. "Kalau aku tersesat," gumamnya, "aku bahkan tidak tahu harus menyalahkan siapa." Di atasnya, elang itu melayang rendah, mengepakkan sayapnya dengan irama yang tenang. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Seolah jalur yang mereka lalui adalah sesuatu yang sudah lama dikenalnya. Rafa mendongak. "Kau yakin dengan jalan ini?" tanyanya setengah bercanda, setengah sungguh-sungguh. Elang itu tidak menjawab, tentu saja. Tetapi ia berputar sekali di udara, lalu kembali terbang ke depan, menunggu. Gerakannya sederhana, tetapi cukup jelas. Rafa menghela napas panjang. Ia melangkah lagi. Langkah demi langkah, mereka menyusuri hutan yang semakin sunyi. Ada bagian di mana tanah menanjak, membuat napas Rafa terengah. Ada bagian lain di mana akar-akar pohon mencuat, memaksanya berjalan lebih hati-hati. Sesekali, elang itu berhenti di dahan rendah, menoleh ke arah Rafa, memastikan ia masih mengikuti. Rafa mulai berbicara lebih sering. Mungkin karena kelelahan. Mungkin karena keheningan terlalu tebal untuk dibiarkan kosong. "Kau tahu," katanya sambil menyeka keringat di dahi, "aku tidak pernah benar-benar mempercayai siapapun sebelumnya. Bukan karena aku jahat, tapi karena setiap kali aku berharap, aku jatuh." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, suaranya lebih pelan. "Dan sekarang aku mengikuti seekor burung ke tengah hutan." Ia tertawa kecil, tetapi tawanya cepat mereda. "Lucu, ya?" Elang itu mendarat di sebuah batu besar, menatap Rafa dengan kepala sedikit miring. Rafa berhenti di depannya. "Kalau kau bertanya kenapa aku ikut," lanjut Rafa, "aku juga tidak tahu. Mungkin karena kau tidak pernah menatapku seperti orang-orang itu." Kata-kata itu menggantung. Rafa menunduk, menelan rasa yang tiba-tiba menggenang di dadanya. Ia tidak melanjutkan. Tidak perlu. Perjalanan berlanjut. Matahari bergerak perlahan di atas mereka, menandai waktu yang terus berjalan. Rafa mulai merasakan nyeri di kakinya, tetapi ia tidak mengeluh. Setiap kali ia hampir berhenti, elang itu terbang rendah, seolah memberi isyarat untuk terus melangkah. "Sedikit lagi," kata Rafa pada dirinya sendiri. Entah kemana. Ada momen ketika mereka harus melewati bagian hutan yang lebih gelap. Cahaya matahari sulit menembus rapatnya pepohonan. Rafa melambat, dadanya mengencang. "Kau tidak akan meninggalkanku, kan?" tanyanya lirih, tanpa sadar.
Elang itu terbang lebih dekat, bayangannya jatuh tepat di depan Rafa. Rafa menatap bayangan itu, lalu mengangkat wajahnya. Elang itu melayang sebentar, lalu mendarat kembali, lebih dekat dari sebelumnya. Rafa mengangguk. Baik. Ia melangkah masuk ke bagian hutan yang gelap itu. Setiap suara kecil membuatnya waspada. Namun anehnya, rasa takutnya tidak tumbuh. Ada ketenangan yang menyertai setiap langkah, seolah ia tidak berjalan sendirian meski hanya ada dua makhluk hidup di sana. Di tengah perjalanan, Rafa berhenti untuk minum. Ia duduk di tanah, menyandarkan punggungnya pada pohon. Elang itu bertengger di dahan rendah, cukup dekat untuk terlihat jelas. Kau tidak pernah meminta apapun dariku, kata Rafa tiba-tiba. Kau hanya ada. Ia menatap elang itu lama. Itu lebih dari yang pernah dilakukan siapapun. Elang itu mengepakkan sayapnya perlahan, lalu merapikannya kembali. Gerakan kecil itu terasa seperti jawaban. Rafa memejamkan mata sejenak. Ia membiarkan rasa lelah mengalir keluar bersama napasnya. Di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Ia tidak lagi berjalan karena terpaksa. Ia berjalan karena memilih. Perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada saat-saat Rafa tergelincir, lututnya tergores, telapak tangannya perih. Setiap kali itu terjadi, ia berhenti sejenak, mengatur napas, lalu bangkit lagi. Elang itu selalu menunggu. Tidak pernah terbang terlalu jauh. Aku tidak tahu kemana kita pergi, kata Rafa sambil tertawa kecil di sela napasnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin kembali. Kata kembali terasa berat. Kembali ke desa. Kembali ke tatapan itu. Kembali menjadi orang yang selalu dicurigai. Elang itu terbang lebih tinggi, membuat lingkaran di udara, lalu meluncur ke depan dengan arah yang lebih jelas. Rafa berdiri, mengusap tanah dari pakaiannya, dan mengikuti tanpa ragu. Langkah-langkah mereka kini terasa seirama. Rafa mulai membaca gerakan elang, kapan ia harus mempercepat langkah, kapan ia harus berhenti, kapan ia harus lebih waspada. Tanpa disadari, kepercayaan telah tumbuh, bukan sebagai keputusan besar, melainkan sebagai kebiasaan kecil yang diulang. Ketika matahari mulai condong ke barat, mereka sampai di sebuah tempat yang membuat Rafa berhenti. Tidak ada yang tampak istimewa pada pandangan pertama. Hanya hutan, tanah, dan bayangan. Namun elang itu berhenti terbang, mendarat dengan mantap, lalu menatap Rafa. Rafa merasakan dada berdebar lebih cepat. Ini? Tanyanya. Elang itu berdiri tegak, tidak bergerak. Rafa melangkah mendekat. Ada perasaan aneh di udara, bukan ancaman, bukan juga ketakutan. Lebih seperti penantian. Seolah tempat itu telah lama menunggu seseorang. Apapun yang ada di sini, kata Rafa pelan, aku tidak akan tahu kalau aku tidak mengikuti. Ia menghela napas panjang. Di dadanya, kelelahan bercampur dengan rasa penasaran yang kuat. Langkah bersama itu, langkah yang dimulai tanpa tujuan jelas, kini telah membawanya ke ambang sesuatu yang belum ia pahami. Rafa menatap elang itu sekali lagi, lalu menatap ke depan. Takdir, rupanya, tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang lewat kepercayaan kecil, dan keberanian untuk melangkah bersama. Rafa berdiri lama di tempat itu, seolah kakinya menolak untuk melangkah lebih jauh. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih berat, lebih sunyi, seakan hutan sendiri sedang menahan napas. Tidak ada angin. Tidak ada suara burung lain.
Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar jelas di telinganya. Elang itu berdiri tegak beberapa langkah di depan, matanya menatap ke arah tanah di antara akar-akar pohon besar yang saling bertaut. Pandangannya tidak beralih, tidak berkedip, seolah tempat itu adalah tujuan akhir dari perjalanan mereka. Di sini, Rafa berbisik. Kenapa harus di sini? Ia melangkah pelan, berhati-hati. Setiap langkah membuat perasaannya semakin tidak menentu. Ada rasa ingin tahu yang kuat, tetapi juga ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan takut pada bahaya, melainkan takut pada harapan. Karena harapan, baginya, seringkali datang hanya untuk mematahkan diri sendiri. Rafa berhenti tepat di depan akar pohon yang mencuat. Tanah di sana terlihat tidak rata. Ada bagian yang seperti pernah digali, lalu ditimbun kembali. Nafas Rafa tertahan. "Kau ingin aku menggali?" tanyanya lirih, tanpa benar-benar berharap jawaban. Elang itu mengepakkan sayapnya satu kali. Tidak keras. Tidak cepat. Tetapi cukup tegas. Rafa menelan ludah. Tangannya gemetar ketika ia berlutut dan mulai menggeser tanah dengan jemarinya. Tanah itu lembab, mudah digali. Setiap gerakan membuka lapisan yang selama ini tersembunyi. "Kalau ini lelucon," gumam Rafa, "aku harap kau bukan bagian darinya." Beberapa saat kemudian, jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Rafa terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia membersihkan tanah di sekitarnya dengan lebih hati-hati. Perlahan, bentuk sebuah peti kayu tua mulai terlihat. Kayunya gelap, permukaannya kasar, tetapi masih utuh. Tidak ada hiasan. Tidak ada tanda kepemilikan. Hanya sebuah peti. Terkubur. Menunggu. Rafa mundur sedikit, lalu duduk bersila di tanah. Matanya tidak lepas dari benda itu. Dalam kepalanya, berbagai kemungkinan berputar-putar, saling bertabrakan. "Ini bukan milikku," katanya cepat, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku tidak tahu siapa yang menguburnya." Elang itu berdiri tidak jauh, mengamati Rafa dengan tenang. "Aku tidak mencuri," Rafa melanjutkan, suaranya mulai meninggi. "Aku tidak mau lagi dituduh. Aku tidak mau lagi." Kata-katanya terhenti. Tangannya mengepal. Luka lama kembali terbuka, perihnya terasa nyata. Ia menatap elang itu, matanya berkaca-kaca. "Kalau aku membukanya, apakah itu salah?" Elang itu tidak bergerak. Tidak mendekat. Tidak menjauh. Keheningan itu terasa seperti jawaban yang paling jujur. Rafa menghela napas panjang. Ia mendekat lagi ke peti itu, lalu menyentuhnya dengan ujung jari. Kayunya dingin. Nyata. Bukan bayangan. Ia menggeser tutupnya perlahan. Suara kayu bergesek terdengar pelan, tetapi cukup untuk membuat jantung Rafa berdegup kencang. Ketika tutup itu terbuka, cahaya matahari menyentuh isi peti, dan seketika Rafa terdiam. Di dalamnya, emas. Bukan satu atau dua keping. Bukan jumlah kecil. Emas dalam jumlah yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Kilauannya memantul ke matanya, membuatnya menyipit. Tangannya gemetar hebat. Rafa menutup mulutnya dengan satu tangan. Ini, suaranya nyaris tidak terdengar. Ini tidak mungkin. Ia mundur, seolah peti itu bisa melompat dan menyerangnya. Nafasnya memburu. Kepalanya terasa ringan. "Ini bukan milikku," katanya lagi, lebih keras,
seperti mantra. Ini bukan milikku. Namun matanya kembali melirik ke peti itu. Kilau emas itu seperti berbisik, lembut tetapi menggoda. Dengan ini, kau tidak akan lapar lagi. Dengan ini, kau tidak perlu merendahkan diri. Dengan ini, kau bisa membuktikan bahwa mereka salah. Rafa memejamkan mata. Tangannya mencengkeram tanah. Ia merasa terbelah menjadi dua. Satu bagian ingin lari, satu bagian ingin menangis, dan satu bagian lagi ingin meraih emas itu dan tidak pernah melepaskannya. Aku capek, bisiknya. Aku capek hidup begini. Ia membuka mata dan menatap elang itu. Kau yang membawaku ke sini, katanya, nada suaranya bercampur antara harap dan takut. Kenapa? Elang itu berdiri tegak, sayapnya terlipat rapi. Tatapannya tidak berubah. Tidak ada penghakiman di sana. Tidak ada dorongan. Hanya pengamatan. Rafa tertawa kecil, getir. Kau bahkan tidak menyuruhku mengambilnya. Ia menatap kembali ke peti itu. Kalau aku mengambilnya, hidupku akan berubah, katanya pelan. Aku tahu itu. Ia membayangkan dirinya kembali ke desa. Tidak lagi menunduk. Tidak lagi lapar. Membeli makanan tanpa menghitung kain. Memperbaiki hidupnya. Membuktikan bahwa ia bukan siapa-siapa yang bisa diinjak. Namun bayangan lain muncul. Tatapan warga. Tuduhan. Kata-kata yang menusuk. Pencuri. Rafa menggeleng keras. Tidak, katanya. Aku tidak akan menjadi itu lagi. Ia berdiri, lalu menutup peti itu kembali dengan tangan gemetar. Suara kayu itu terasa seperti keputusan yang berat. Aku tidak tahu siapa yang menguburmu, katanya pada peti itu. Aku tidak tahu kenapa kau ada di sini. Tapi aku tahu satu hal. Ia menatap elang itu sekali lagi. Kalau aku mengubah hidupku dengan cara yang salah, aku tidak benar-benar berubah. Angin berhembus pelan, seolah baru diizinkan bergerak. Dedauan berdesir, memecah keheningan yang menekan sejak tadi. Elang itu mengepakkan sayapnya, kali ini lebih lebar. Rafa merasakan sesuatu di dadanya, bukan kehilangan, melainkan kelegaan yang menyakitkan. Namun sebelum ia bisa melangkah pergi, elang itu melompat ke tepi peti dan mematuk kayunya satu kali. Lalu ia menatap Rafa, lebih lama dari sebelumnya. Rafa membeku. Apa maksudmu? Tanyanya lirih. Elang itu mematuk lagi, tepat di sisi peti, lalu menatap Rafa seolah menunggu. Rafa mendekat perlahan. Ia membuka kembali peti itu, kali ini dengan tangan yang lebih tenang. Ia tidak menyentuh emasnya. Ia hanya mengamati. Dan di antara tumpukan emas itu, ia melihat sesuatu yang sebelumnya terlewat, sebuah kain tua yang membungkus sebagian isi peti. Rafa menggeser kain itu dengan hati-hati. Di bawahnya, tersimpan catatan kecil, hampir lapuk oleh waktu. Rafa mengambilnya dengan jari gemetar, membuka perlahan, dan membaca. Wajahnya berubah. Matanya membesar. Nafasnya tertahan. Jadi, ini bukan sekadar harta, bisiknya. Ia menatap elang itu, lalu kembali ke peti, pikirannya berputar cepat. Apapun yang ada di dalam peti itu, jelas bukan hanya tentang emas. Ada cerita. Ada maksud. Ada ujian. Dan kini, ujian itu berada tepat di hadapannya. Rafa duduk kembali di tanah, menundukkan kepala. Ia memegang catatan itu erat-erat.
Kalau ini takdir, katanya pelan, maka ini bukan hadiah. Ini tanggung jawab. Elang itu mengepakkan sayapnya perlahan, lalu berdiri diam. Di dalam hutan yang sunyi itu, Rafa menyadari satu hal penting. Perubahan hidupnya tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak emas yang ia temukan, melainkan oleh keputusan yang ia ambil setelahnya. Malam turun perlahan di sekitar Rafa, seperti selimut gelap yang menutup segala kemungkinan untuk lari. Api kecil yang ia buat dari ranting kering menyala redup, cahayanya menari-nari di batang pohon dan di wajahnya sendiri. Di hadapannya, peti kayu itu tertutup rapat, seolah menyimpan rahasia yang bernapas pelan di dalamnya. Rafa duduk bersila, catatan tua itu masih berada di tangannya. Kertasnya kasar, nyaris rapuh, dan tulisan di atasnya tidak lagi jelas sepenuhnya. Namun maknanya sudah cukup untuk mengguncang hatinya. Catatan itu bukan sekadar pesan. Ia adalah pengakuan tentang seseorang di masa lalu yang mengubur emas itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai amanah. Amanah untuk orang yang menemukannya dalam keadaan paling jatuh, paling sendiri, dan paling jujur terhadap dirinya sendiri. Jadi, aku bukan menemukannya secara kebetulan, gumam Rafa. Api berderak pelan. Elang itu bertengger di dahan rendah, siluetnya terlihat jelas di bawah cahaya api. Ia tidak mendekat, tidak juga menjauh. Hanya ada, seperti penjaga sunyi atas pilihan yang akan diambil Rafa. Rafa mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kepalanya terasa berat. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena pertarungan di dalam dirinya sendiri. Aku bisa mengambilnya, katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang akan mencari. Ia menatap peti itu. Dengan emas itu, aku bisa hidup layak. Aku bisa makan. Aku bisa punya tempat berteduh yang pantas. Aku bisa kembali dan menatap mereka tanpa rasa malu. Kata mereka keluar dengan nada yang pahit. Elang itu tidak bereaksi. Hanya matanya yang tetap terarah pada Rafa. Rafa tertawa kecil, tawa yang kosong. Lucu, ya? Bahkan sekarang, ketika aku punya kesempatan untuk keluar dari hidup yang menyakitkan ini, aku masih merasa bersalah hanya karena memikirkannya. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di sekitar api. Bayangannya memanjang dan memendek, seperti dua versi dirinya yang saling bertentangan. Aku tidak pernah meminta hidup seperti ini, katanya, suaranya meninggi. Aku tidak meminta dilahirkan miskin. Aku tidak meminta difitnah. Aku tidak meminta diusir. Ia berhenti, menatap elang itu tajam. Jadi kenapa sekarang aku harus memikul beban amanah orang lain? Angin berhembus pelan. Api bergetar, tetapi tidak padam. Rafa menutup mata. Ia mengingat hari-hari ketika ia menahan lapar. Ketika ia menunduk agar tidak terlihat. Ketika ia menerima upah yang tidak seberapa dengan ucapan terima kasih yang terpaksa. Aku hanya ingin hidup, katanya lirih. Ia membuka mata lagi. Tatapannya jatuh ke peti kayu itu. Perlahan, ia berlutut dan membuka tutupnya. Kilau emas kembali menyambutnya, lebih terang di bawah cahaya api. Tangannya bergerak, nyaris tanpa sadar. Jarinya menyentuh salah satu keping emas. Dingin. Berat. Nyata. Rafa menarik tangannya seketika, seolah tersengat. Nafasnya terengah. Lihat, katanya pada elang, hampir memohon. Bahkan emas ini terasa menuduhku. Ia duduk kembali, memeluk lututnya. Bahunya bergetar,
tetapi bukan karena dingin. Aku takut, ucapnya jujur. Aku takut kalau aku mengambilnya, aku akan menjadi orang yang sama dengan mereka yang menindasku. Orang yang tidak peduli bagaimana caranya, asalkan sampai. Air mata jatuh satu persatu, membasahi tanah. Rafa tidak menghapusnya. Elang itu mengepakkan sayapnya perlahan, turun ke tanah. Ia berdiri beberapa langkah dari Rafa, cukup dekat untuk terlihat jelas, tetapi tetap menjaga jarak. Tatapannya tenang, tidak menekan, tidak mendorong. Rafa mengangkat wajahnya. "Kau tidak pernah memaksaku," katanya pelan. "Sejak awal." Ia mengusap matanya, menarik napas dalam-dalam. Mungkin itu jawabannya. Ia berdiri lagi, kali ini dengan gerakan yang lebih mantap. Rafa menutup peti kayu itu dengan hati-hati, lalu mendorongnya kembali ke lubang semula. Ia menimbun tanah di atasnya perlahan, seperti menutup luka. "Emas ini bukan pelarianku," katanya. "Kalau aku mengubah hidupku, aku ingin melakukannya tanpa harus mengkhianati diriku sendiri." Setiap genggam tanah yang ia jatuhkan terasa seperti melepaskan beban. Setelah peti itu kembali tersembunyi, Rafa duduk di tanah, menatap api yang mulai mengecil. Ada rasa lega di dadanya, tetapi juga rasa takut yang baru. "Sekarang apa?" tanyanya pelan. Elang itu mengangkat kepalanya, menatap ke arah yang berlawanan dari tempat peti itu dikubur. Ke arah jalur yang kembali mengarah ke dunia manusia. Rafa mengikuti pandangannya. Dadanya berdebar. "Kau ingin aku kembali?" katanya, setengah bertanya. Elang itu mengepakkan sayapnya sekali. Rafa tertawa kecil, kali ini tanpa kepahitan. "Tentu saja," katanya. Ujian tidak pernah berhenti di hutan. Ia duduk lagi, memejamkan mata, dan berdoa. Bukan doa panjang, bukan doa indah. "Kalau aku harus kembali," bisiknya, "beri aku kekuatan untuk tidak membenci." Api akhirnya padam. Malam menyelimuti mereka sepenuhnya. Rafa berbaring di tanah, memandang langit yang tertutup dedaunan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut pada hari esok. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Ia tahu dunia tidak akan langsung berubah. Tetapi ia juga tahu satu hal penting. Ia telah memilih siapa dirinya. Di dahan rendah, elang itu mengepakkan sayapnya perlahan, lalu berdiri diam, menjaga Rafa yang terlelap. Ujian hati manusia telah dilewati. Dan dari pilihan itulah, takdir Rafa mulai benar-benar bergerak menuju perubahan yang sesungguhnya. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada kokok ayam, tidak ada riuh manusia. Hanya cahaya pucat yang menyelinap di antara dedaunan, jatuh perlahan ke wajah Rafa yang terbangun dengan napas tertahan. Ia membuka mata dan untuk sesaat lupa di mana ia berada. Lalu ingatan itu datang bertubi-tubi. Hutan, pengusiran, emas yang dikubur kembali, dan keputusan yang membuat dadanya terasa ringan sekaligus kosong. Rafa duduk perlahan. Tubuhnya pegal, tetapi pikirannya jernih dengan cara yang aneh. Seolah semalam, sesuatu telah selesai di dalam dirinya. Elang itu bertengger tidak jauh darinya. Bulunya disinari cahaya pagi, tampak lebih nyata dari sebelumnya. "Pagi," ucap Rafa pelan. Elang itu menoleh, matanya tajam namun tenang. Rafa berdiri. Ia merapikan pakaiannya yang lusuh, bukan untuk terlihat baik, melainkan sebagai bentuk hormat pada dirinya sendiri. Ia menatap sekeliling, lalu ke arah jalur yang mengarah keluar dari hutan. Langkah itu terasa berat. "Kalau aku berbalik sekarang," katanya lirih,
Tidak ada yang akan mengejarku. Ia menunggu. Tidak ada suara. Tidak ada tanda. Rafa mengangguk pelan. Aku tahu. Ia melangkah. Setiap langkah seperti mengupas lapisan lama dari dirinya. Ketakutan, dendam, rasa rendah diri. Namun semuanya tidak langsung hilang. Mereka berjalan bersamanya, membisiki kemungkinan buruk. Bagaimana jika mereka masih membencimu? Bagaimana jika mereka mengusirmu lagi? Bagaimana jika kau hancur di depan mereka? Rafa mengepalkan tangan. Kalau itu terjadi, gumamnya, setidaknya aku tidak lari. Elang itu terbang rendah, mengikuti dari atas, sayapnya membelah udara dengan ritme yang menenangkan. Ketika batas hutan mulai menipis, suara-suara lama kembali menyentuh telinga Rafa. Suara manusia. Suara kehidupan yang dulu ia tinggalkan dengan kepala tertunduk. Dadanya mengencang. Ia berhenti sejenak, menutup mata. Bayangan fitnah itu kembali. Tuduhan, tatapan tajam, bisik-bisik yang menyakitkan. Aku tidak datang untuk membela diri, katanya pada dirinya sendiri. Aku datang untuk berdiri. Ia melangkah keluar dari hutan. Beberapa warga desa yang sedang bekerja terdiam. Ada yang mengangkat kepala perlahan. Ada yang menyipitkan mata, seolah tidak percaya. Itu Rafa. Bisikan itu mengalir, kecil namun tajam. Rafa mendengarnya, dan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak menunduk. Tidak juga membusungkan dada. Ia hanya berjalan. Langkahnya membawa dirinya ke tengah-tengah pandangan mereka. Seorang warga mendekat, ragu-ragu. Kau, kembali? Rafa mengangguk. Aku tidak pernah benar-benar pergi, jawabnya tenang. Aku hanya disingkirkan. Keheningan menebal. Tatapan-tatapan itu bercampur, curiga, bersalah, dan sebagian masih dingin. Apa yang kau mau? Tanya seseorang dari belakang. Rafa menarik napas. Ia merasakan elang itu bertengger di atap rumah terdekat, kehadirannya seperti tangan tak terlihat di punggungnya. Aku tidak datang membawa tuntutan, kata Rafa. Aku tidak datang membawa amarah. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya jatuh dan berdiri sendiri. Aku hanya ingin hidup, lanjutnya. Dan aku ingin melakukannya tanpa harus terus dihantui oleh kebohongan. Seorang warga lain mendengus pelan. Kau berharap kami percaya begitu saja? Rafa menatapnya lurus. Tidak. Aku hanya berharap kalian mau melihatku sebagai manusia, bukan cerita. Tidak ada jawaban langsung. Namun sesuatu berubah. Bukan besar, bukan dramatis, tapi cukup untuk terasa. Seorang ibu yang sejak tadi dia melangkah maju. Tatapannya lembut, penuh keraguan. Kau terlihat berbeda, katanya pelan. Rafa tersenyum tipis. Aku belajar banyak dari kesendirian. Beberapa warga saling pandang. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan salah. Namun juga tidak ada pengusiran. Dan bagi Rafa, itu sudah cukup untuk hari ini. Ia melangkah pergi, menjauh dari kerumunan, menuju gubuk lamanya yang masih berdiri meski miring dan rapuh. Ia membuka pintunya perlahan. Debu menyambutnya, tapi juga kenangan. Rafa duduk di lantai. Ia menghela napas panjang, seolah baru saja menyelesaikan perjalanan jauh. Elang itu terbang masuk, bertengger di ambang pintu. Kita sampai, kata Rafa.
Elang itu menatap keluar, ke arah desa, lalu kembali ke Rafa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ucap Rafa jujur. Mungkin mereka akan tetap memunggungiku. Mungkin aku akan tetap miskin. Ia tersenyum kecil. Tapi aku tidak sendirian. Dan aku tidak kosong. Angin siang masuk ke dalam gubuk, membawa suara kehidupan yang perlahan kembali mengalir di sekitarnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, Rafa merasa, ia tidak harus memilih antara dunia dan dirinya sendiri. Ia bisa berdiri di tengah-tengahnya. Pagi di desa datang dengan suara yang lebih jujur daripada kata-kata manusia. Ketukan alu di lesung, langkah kaki di tanah, dan bisikan angin di antara rumah-rumah tua menyambut Rafa yang berdiri di depan gubuknya sendiri. Ia tidak merasa pulang sepenuhnya. Namun ia juga tidak lagi merasa sebagai orang asing. Rafa keluar membawa alat seadanya. Tidak ada rencana besar. Tidak ada niat membuktikan apapun. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus terus bergerak, terus hidup, dengan cara yang tidak mengkhianati dirinya sendiri. Elang itu terbang rendah, lalu bertengger di pohon dekat gubuk. Kehadirannya masih menarik perhatian, namun Rafa sudah tidak peduli lagi. Jika orang-orang ingin bertanya, biarlah waktu yang menjawab. Ia mulai bekerja membantu apa saja yang bisa ia lakukan. Memperbaiki pagar yang roboh, mengangkat kayu, membersihkan halaman rumah yang sudah lama ditinggal pemiliknya. Ia tidak meminta bayaran. Ia hanya bekerja. Beberapa warga memperhatikannya dari kejauhan. Dia berubah, bisik seseorang. Atau sedang mencari muka, sahut yang lain. Rafa mendengar, tetapi tidak menoleh. Ia tahu lidah manusia tidak bisa dibungkam dengan bantahan, hanya dengan konsistensi. Siang hari, seorang anak kecil berdiri tidak jauh darinya. Matanya bulat, menatap elang yang bertengger tenang. "Om," katanya ragu. "Itu burung punya Om?" Rafa berhenti bekerja. Ia tersenyum kecil. "Bukan punya. Kami berteman." Anak itu mendekat perlahan. "Dia tidak galak?" "Tidak," jawab Rafa. "Dia hanya tidak suka dibohongi." Anak itu tertawa kecil, lalu menatap Rafa dengan wajah polos. "Kata orang-orang, Om jahat." Rafa terdiam sejenak. Lalu ia berjongkok agar sejajar dengan mata anak itu. "Menurutmu?" Anak itu menggeleng. "Om kelihatan capek, bukan jahat." Kalimat sederhana itu menghantam dada Rafa lebih keras daripada semua fitnah yang pernah ia dengar. "Terima kasih," katanya pelan. Anak itu berlari pergi, meninggalkan Rafa dengan mata yang basah dan senyum yang tertahan. Hari demi hari berlalu. Rafa terus bekerja, terus membantu, terus hadir. Tidak dengan suara keras, tidak dengan tuntutan. Hanya dengan kehadiran yang konsisten. Suatu sore, seorang warga datang menghampirinya. Wajahnya canggung. "Kalau kau mau," katanya pelan, "aku butuh bantuan rutin. Upahnya tidak besar." Rafa mengangguk tanpa ragu. "Aku mau." Tidak ada pelukan. Tidak ada perayaan. Namun disitulah keajaiban mulai bekerja, dalam bentuk kepercayaan kecil yang tumbuh perlahan. Elang itu tetap setia. Kadang ia terbang jauh, kadang kembali membawa sesuatu. Bukan emas, bukan keajaiban, melainkan tanda. Buah jatuh di depan Rafa, hewan kecil yang menjauh sebelum bahaya datang, atau sekadar kehadiran sunyi di saat Rafa lelah. Suatu malam, Rafa duduk di depan gubuknya, menatap langit yang gelap. "Aku mengerti sekarang,
katanya pada elang. Perubahan tidak selalu berkilau. Ia tersenyum. Kadang ia datang sebagai hari yang tidak terlalu menyakitkan. Sebagai orang yang tidak lagi menatapku dengan kebencian. Angin berhembus lembut. Elang itu mengepakkan sayapnya perlahan. Rafa menatap desa di kejauhan. Ia tahu belum semua orang menerimanya. Ia tahu luka lama tidak sembuh dalam semalam. Namun ia juga tahu, ia telah menanam sesuatu yang tidak bisa dirampas. Harga diri. Dan dari situlah, hidup baru perlahan tumbuh. Pagi itu tidak berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Matahari terbit dengan sikap yang sama, tidak lebih hangat, tidak lebih ramah. Namun bagi Rafa, ada sesuatu yang terasa selesai. Ia berdiri di depan gubuknya, menatap desa yang kini tidak lagi menolak keberadaannya dengan keras, meski juga belum sepenuhnya memeluknya. Ia belajar menerima keadaan itu. Tidak semua pintu harus terbuka lebar agar seseorang bisa melangkah masuk. Elang itu bertengger di dahan rendah, bulunya berkilau diterpa cahaya pagi. Untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, Rafa merasakan jarak yang halus, bukan jarak fisik, melainkan perasaan bahwa sesuatu akan berubah. Kau merasakannya juga? Tanya Rafa pelan. Elang itu menatapnya lama, lalu menoleh ke langit. Hari itu, kabar kecil menyebar di desa. Seorang tetua ingin berbicara dengan Rafa. Tidak ada nada perintah, tidak pula ancaman. Hanya permintaan. Rafa datang dengan langkah tenang. Ia tidak membawa pembelaan, tidak pula harapan berlebihan. Tetua desa itu menatap Rafa lama sebelum berbicara. Kami salah, katanya akhirnya. Tidak keras. Tidak dramatis. Namun cukup berat untuk mengguncang udara. Rafa menunduk, bukan sebagai tanda kalah, tetapi sebagai penghormatan pada kata yang jarang terucap itu. Kami membiarkan prasangka memimpin, lanjut sang tetua. Dan kami kehilangan seorang anak desa. Rafa mengangkat wajahnya. Saya tidak pernah berhenti menjadi bagian dari sini, katanya lembut. Saya hanya berhenti didengar. Keheningan menyelimuti mereka. Tidak ada tuntutan ganti rugi. Tidak ada janji muluk. Namun sejak saat itu, sesuatu yang lama membusuk mulai terurai. Hari-hari berlalu. Rafa bekerja, hidup, dan hadir sebagai dirinya sendiri. Ia tidak lagi berjalan dengan bayang-bayang fitnah di punggungnya. Luka itu masih ada, tetapi tidak lagi bernanah. Suatu sore, Rafa berjalan ke tepi hutan. Elang itu mengikuti, terbang rendah, lalu mendarat di batu besar yang menjadi saksi awal persahabatan mereka. Aku tahu kenapa kau membawaku ke sini dulu, kata Rafa. Bukan untuk emas. Ia tersenyum kecil. Tapi untuk mengingatkanku bahwa manusia tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup. Kita diciptakan untuk memilih. Angin berhembus lebih kencang. Elang itu mengepakkan sayapnya, kali ini lebih lama, lebih kuat. Rafa merasakan dadanya sesak, bukan oleh kesedihan, melainkan oleh pemahaman. Kau tidak perlu tinggal, katanya lirih. Aku sudah bisa berdiri. Elang itu menatapnya sekali lagi. Tatapan yang tidak meminta, tidak juga mengikat. Kemudian ia terbang. Sayapnya membelah langit dengan keanggunan yang sunyi. Rafa mengikuti gerakannya sampai hanya tinggal titik kecil di cakrawala. Ia tidak menangis. Ia berdiri lama, lalu menunduk, menyentuh tanah. Tanah yang pernah menjadi tempat pelariannya, kini menjadi pijakan yang kokoh. Rafa kembali ke desa menjelang malam.
lampu-lampu kecil menyala. Suara kehidupan mengalir tanpa rasa curiga. Ia berjalan di antara mereka, bukan sebagai orang yang diusir, bukan sebagai orang yang diselamatkan oleh keajaiban. Ia berjalan sebagai manusia yang telah memilih jalannya sendiri. Di dalam hatinya, Rafa tahu, emas yang pernah ia temukan bukanlah harta terbesar dalam hidupnya. Harta itu adalah keberanian untuk tetap jujur saat tidak ada yang melihat. Harta itu adalah kemampuan memaafkan tanpa melupakan pelajaran. Harta itu adalah kebebasan, bukan dari kemiskinan, tetapi dari kebencian. Dan seperti elang yang terbang bebas di langit, Rafa kini hidup dengan sayap yang tidak terlihat, namun kuat.